banyak yang menanyakan tentang penanganan kasus kredit yang memiliki jaminan aset. Sebelum saya lanjutkan tentang berbagai pembahasan penyelesaian kredit dengan jaminan aset, maka harus dipahami dulu jenis-jenis kredit yang menggunakan aset jaminan benda tetap ini. Benda tetap itu adalah tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Itu aturan hukumnya. Secara umum ada beberapa jenis kredit yang secara umum kredit dengan jaminan aset terbagi menjadi beberapa. Yang pertama berupa kredit konsumtif. Seringkali kredit konsumtif ini berupa KPR, kredit pemilikan apartemen atau strata title, kredit pemilikan ruko, kredit kepemilikan tanah kafling. Selain kredit konsumtif tersebut, ada namanya kredit modal kerja yang diperuntukkan untuk usaha. Bisa jadi bentuknya rekening koran, bisa jadi bentuknya standby loan, kredit konstruksi, bisa juga berbentuk LC, letter of credit, ketika dipergunakan untuk ekspor, atau SKBDN ketika dipergunakan untuk ketika menyangkut pembayaran dalam negeri. Variasi tentang kredit modal kerja ini sangat banyak, di mana permainannya juga sangat variatif. Nanti akan saya jelaskan dalam bentuk utility video yang lain. Kredit selanjutnya adalah kredit investasi, seperti kredit konstruksi pembangunan pabrik misalnya, atau kredit untuk ruko yang dipergunakan untuk usaha. Hal ini saya bedakan karena rata-rata kredit investasi itu memiliki tenor yang sangat pendek, biasanya 5 tahun, tidak seperti kredit modal kerja yang tiap tahun diperbarui, atau tidak sama dengan kredit KPR yang bisa mencapai 25 tahun masa tenornya. Kredit tentang jaminan aset ini diatur dalam seluruh aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Jadi, ketika Anda sekalian bermasalah dengan kredit yang memiliki aset, maka mau tidak mau harus belajar tentang hak tanggungan beserta seluruh aturan pelaksananya. Selain belajar tentang undang-undang hak tanggungan dan aturan pelaksanaannya, karena Indonesia adalah negara hukum yang banyak mengedepankan tentang masalah bukti, sudah selayaknya jika Anda memiliki dokumen yang terkait dengan proses kredit tersebut, seperti perjanjian kredit yang ada di notaris, fotokopi sertifikat yang terbaru, dokumen SKMHT, dokumen APHT, serta adendum-adendum perjanjian yang terkait dengan proses pengikatan kredit tersebut. Hal ini sangat penting karena perjanjian tersebut merupakan dasar terjadinya hubungan hukum Anda dengan pihak kreditur. Sebagai contoh kecil misalnya, bentuk perjanjian kredit Anda adalah musyarakah karena banknya adalah syariah. Setelah memiliki perjanjian kredit, ternyata penyelesaian perkaranya ada di Basarnas atau Badan Arbitrase Nasional. Maka apabila terjadi masalah atau sengketa, Anda menggugat ke pengadilan pasti ditolak, sehingga Anda akan keluar biaya lebih besar. Disinilah fungsi perjanjian kredit itu perlu kita pelajari. Undang-undang hak tanggungan ini penting kita baca karena di sana banyak ketentuan yang mengatur tentang proses pengikatan kredit. Hal yang paling sering terjadi yang bisa berakibat fatal
adalah kadaluarsanya SKMHT atau surat kuasa membebankan hak tanggungan, di mana dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan 1 bulan. Tetapi banyak notaris ataupun bank yang teledor dalam melakukan pengikatan ini, sehingga SKMHT-nya menjadi kadaluarsa. Hal ini tentu akan berakibat terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Padahal akta tersebut yang kita kenal sebagai akta pemberian hak tanggungan merupakan syarat utama penerbitan sertifikat hak tanggungan, di mana sertifikat hak tanggungan tersebut merupakan syarat mutlak bank bisa melakukan lelang ketika kredit kita macet. Big questionnya, apa yang terjadi apabila bank melakukan lelang berdasarkan sertifikat hak tanggungan, padahal sertifikat hak tanggungan tersebut dibuat berdasarkan SKMHT yang telah kadaluarsa? Kita jelaskan nanti di materi video